Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafifah Nur Uyunina. Saya di sini akan mempresentasikan bisnis plan dan produk yang saya ambil yang untuk menjadi bisnis plan saya, yaitu kue pancong lumer. Kue pancong lumer ini suatu produk yang cemilan atau bisa juga untuk pengganjal perut pada waktu kita sibuk. Lah, kue pancong lumer ini harganya mulai dari 5.000 sampai 12.000 rupiah dan banyak sekali varian rasanya dan varian topping yang ada di kue pancong lumer ini. Dari visi yang saya buat untuk bisnis plan saya, yaitu membuat kuliner pancong lumer menjadi populer dan banyak diminati masyarakat sekitar. Dan misinya yaitu yang pertama, melakukan inovasi kue pancong lumer dalam bentuk varian rasa yang berbeda, menjamin kue pancong lumer menggunakan bahan-bahan yang berkualitas yang terbaik, melakukan pelayanan terbaik untuk konsumen, mempromosikan kue pancong lumer kepada para masyarakat dan kepada media sosial. Usaha kue pancong lumer adalah suatu usaha jenis usaha yang kuliner yang berbahan utamakan yaitu tepung, telur, gula, garam, dan baking soda dan margarin. Kue pancong lumer ini berbagai macam varian, memiliki banyak varian rasa dan juga memiliki banyak varian macam topping. Kelemahan dari kue pancong lumer ini yaitu produksinya tidak tahan lama, produksi jauh lebih dinikmati secara langsung, dan kalau dinikmati nanti mungkin saja rasanya akan berbeda dan belum memiliki cabang. Terus yang terakhir yaitu tidak adanya keragaman bentuk, hanya menggunakan satu bentuk, yaitu seperti bentuk lingkaran tapi separuh lingkaran. Kekuatan dari kue pancong lumer yaitu menggunakan bahan baku yang terbaik. Lokasi dari outlet yang saya produksi itu yaitu berada di suatu tempat yang strategis, memiliki kelembutan dan memiliki bentuk yang unik. Selanjutnya yaitu analisis pasar. Analisis pasar meliputi satu, yaitu potensi pembelian, jumlah permintaan produk, yaitu tergantung dari suatu jumlah produksi dan tingkat penawaran dari produksi dari suatu konsumen itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu motivasi pembelian. Bisa menikmati kue pancong lumer dengan cara yang berbeda dengan adanya berbeda dari varian rasa dan varian topping. Yang ketiga yaitu ukuran pasar. Bisnis makanan itu mungkin saja semakin akan banyak ditawarkan oleh para produsen yang ada di sana, tapi yang akan membuat produk saya jauh lebih menarik yaitu dengan adanya banyaknya varian rasa dan banyaknya varian topping. Terus yang selanjutnya yaitu sifat pembelian produk saya melayani dengan orderan melalui media sosial, bisa melalui WA ataupun Instagram, dan bisa juga langsung datang ke outlet dari bisnis kue pancong lumer saya. Terus yang selanjutnya yaitu suatu target pasar spesifik. Dari banyaknya target yang saya temui dari kue pancong lumer ini, saya menargetkan banyaknya adanya masyarakat sekitar yang ada di adanya outlet kue pancong lumer ini. Terus yang selanjutnya yaitu faktor sosial. Tidak semua orang itu kan menyukai produk saya, mungkin saja ada yang tidak menyukai, tapi saya akan menawarkan dengan cara yang berbeda. Dengan adanya kue pancong lumer ini mempunyai kelezatan yang cukup bisa membuat para konsumen itu tertarik pada kue pancong lumer saya.
Terus yang selanjutnya yaitu marketing mix. Yang pertama yaitu produknya tentu saja kue pancong lumer. Price itu harga dari produk saya mulai dari 5.000 sampai 12.000. Terus yang ketiga yaitu place atau tempat yang itu tempat saya itu berada outlet. Tempat yang saya tempati itu menggunakan outlet yang saya itu berada di depan jalan raya dan di sebelah timur pasar Karanggeneng Sendera. Terus yang selanjutnya yaitu promotion. Dalam suatu bisnis kuliner kami menggunakan kelompok konsumen pasar dan semua kalangan dan anak-anak sampai orang dewasa. Ya, terus dalam suatu market yang selanjutnya yaitu pricing. Itu berapa besar ukuran dari satu porsi dari kue pancong lumer. Itu biasanya kita tempatnya menggunakan styrofoam. Itu yang berukuran styrofoam yang segi 4 yang berukuran 13,5 kali 13,5 kali 7,5. Yang selanjutnya yaitu perencanaan strategi usaha. Yang pertama yaitu menggunakan periklanan. Bentuk promosi yang saya lakukan menggunakan media sosial dan menjual biasanya seperti saya dalam waktu-waktu tertentu biasanya saya menggunakan mengadakan promosi agar para konsumen itu tertarik dan bisa membeli produk saya. Terus yang kedua yaitu hubungan masyarakat. Bentuk promosi publik yang saya gunakan pelayanan yaitu ramah kepada para konsumen dengan menggunakan senyuman dan menggunakan kata-kata sopan. Terus yang selanjutnya yaitu penjualan personal. Sebagian besar saya biasanya minta para teman-teman saya atau kerabat saya untuk mempromosikan yaitu produk saya ini kepada orang lain atau kepada teman-teman mereka supaya bisa meminati dan menikmati kue pancong lumer saya. Terus yang selanjutnya yaitu analisis organisasi dan manajemen. Dari struktur organisasi, nama usaha saya yaitu Kedai Tosca. Terus jenis usaha saya yaitu kue pancong lumer, kuliner, tapi nama produknya yaitu kue pancong lumer. Terus yang selanjutnya yaitu bentuk usahanya perseorangan. Suatu pemilik usaha yaitu milik sendiri, lokasinya ada di Karanggeneng, Lamongan. Nama pemiliknya yaitu Khafifah Nuruyunina, yaitu saya sendiri. Alamatnya yaitu di Jalan Karanggeneng sebelah timur Pasar Sendera. Analisis keuangan. Produk biaya personal banyaknya variabel dari perharinya yaitu membutuhkan biaya variabel sebesar 62.500 dan biaya jangka menengah yaitu mungkin bisa jadi 1 bulan atau sampai 2 bulan yaitu sebesar 1.298.000. Terus biaya jangka panjang yaitu mungkin biaya jangka panjang ini mungkin sampai seterusnya itu sebesar 1.284.000 rupiah. Dan analisis pendapatan yaitu jika kue pancong lumer ini dengan harga perharinya yaitu atau per kotaknya itu 12.000 dan setiap harinya kurang lebih biasanya lakunya 50 porsi, maka pendapatan yang saya dapat yaitu perharinya bisa mendapatkan 600.000 rupiah. Proyeksi laba rugi dalam 1 bulan. Dan jika modal yang saya gunakan dari semua pemikiran biayanya itu bisa saya lihat itu sebesar 105.000 rupiah itu per 50 bungkus, sedangkan per bungkus saya menjualnya dengan harga yang mungkin tidak paling rendah dan tidak paling tinggi, yaitu saya mengambil yang di tengah-tengah yaitu dari 8.000 rupiah, keuntungannya itu sebesar 190.000 rupiah dan itu akan dikurangi lagi dengan
Rp105.000 karena itu adalah modal dari pembelian untuk bahan-bahan yang lainnya. Selanjutnya yaitu gambaran umum pelaksanaan. Saya ingin memperkenalkan suatu produk kue pancong lumer ini dengan dari berbagai kalangan, dari anak kecil sampai ke orang dewasa, terutamanya anak-anak muda yang mereka mungkin sudah mengenali apa itu kue pancong lumer, dan saya akan memperkenalkan kepada semua orang menggunakan melewati platform Instagram dan juga WhatsApp untuk bisa saya edarkan di kalangan layak. Terus tempat dan waktu pelaksanaan, karena sarana utama saya adalah para anak-anak dan juga para anak muda, biasanya saya melayani pembelian dari bukanya outlet atau masuknya orderan juga itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Kendala yang terjadi dalam praktek yaitu kendala mungkin saja banyak dialami dari semua produsen atau semua penjualan, yaitu yang pertama yaitu adanya banyaknya para penjual usaha yang sejenis, yang itu mungkin banyak menjadi halangan untuk kita dari dalam berbisnis. Terus yang selanjutnya yaitu rencana pengembangan. Saya akan mencoba dari membuat kue pancong lumer ini dengan banyaknya macam varian rasa, dan juga mungkin akan menambahkan varian topping juga. Dengan mungkin saja saya juga akan menambahkan ukurannya, yang aslinya cuma hanya ada satu ukuran, akan saya ubah menjadi 3 ukuran, yang menjadi small, kecil, medium, dan juga jumbo. Peluang yang saya kembangkan membuat kue pancong lumer ini dengan banyaknya varian rasa dan dengan varian topping, dan menjadi rasa yang lebih lezat. Dan penutup dari bisnis plan ini, dari berbagai macam ide bisnis sederhana ini, saya diharapkan dapat memberikan pengalaman tata cara menjadi peluang usaha, bagaimana cara bekerja sama dalam sebuah tim, dan cara memasarkan suatu produk. Dan saya akan memberikan foto contoh dari produk kue pancong lumer saya, itu yang seperti ini. Itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Mungkin ada salah kata dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.